Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BTV di mana Anda berada. Senang sekali di sini tentunya Selzila Vidya dapat kembali hadir menjumpai Anda di obrolan kesehatan. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa menarik ini ya. Ini mengenai mungkin menjawab problematika ataupun dilematika antara seorang perempuan dan juga mungkin wanita karir ya lebih tepatnya. Karena ini akan membahas mengenai tantangan menyusui bagi ibu yang bekerja. Bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah hadir di sebelah saya dan tentunya juga merupakan seorang dokter yang berkompeten di bidangnya ya. Ini Dr. Lala Poresta Valentina Gunasari MBiom ya. Selamat siang dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin boleh disapa sama BTV di rumah dokter? Hai sanak BTV. Selamat siang. Jumpa kembali nih kayaknya kali ketiga saya di program ini. Iya, luar biasa. Kita kembali ya ditemani oleh Dr. Lala yang akan membagi ataupun memberikan banyak informasi nih dok ya. Kali ini kita akan membahas ini dok mengenai tantangan menyusui bagi ibu yang bekerja. Mungkin banyak ya dok ya kalau sekarang para ibu-ibu muda atau wanita yang memang pilihannya itu berkarir, kemudian harus menyusui juga. Nah sebenarnya mungkin sebelum kita masuk ke sana dok, mengapa sih bayi itu harus menerima ASI dok? Jadi sampai saat ini ASI itu adalah makanan atau minuman gitu ya, pokoknya asupan yang paling baik untuk bayi. Kenapa? Karena belum ada makanan lain atau minuman lain yang komposisinya itu bisa selengkap ASI. Oh, yang sekompleks ASI gitu ya? Betul, ada sumber energi, kemudian zat-zat yang penting untuk pertumbuhan otak, perkembangan otak, kemudian antibodi yang untuk anti infeksi dan lain-lain. Dan komposisi ASI itu unik, jadi untuk tiap anak berbeda. Oh begitu. Betul. Bahkan untuk untuk ibu dan anak yang sama, gitu kan, pada kondisi anak yang berbeda itu juga beda. Misalnya komposisi ASI saat pagi hari dan malam hari itu beda, atau saat anaknya sedang sehat gitu, atau flu, atau saat dia mencret itu kan beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anaknya saat itu. Gak ada yang bisa menggantikan kan. Nah itu kan komposisinya berbeda-beda berdasarkan apa antibodinya itu dok? Atau macam-macam. Jadi kalau anaknya sedang flu misalnya, itu mungkin kandungan airnya akan lebih banyak untuk mencegah anaknya dehidrasi. Kemudian antibodinya mungkin komposisinya juga lebih banyak. Kalau anaknya mencret nanti mungkin kandungan lemaknya dia kurangi dan lain sebagainya, disesuaikan. Nah artinya seorang anak itu memang harus menerima ASI gitu dok ya kalau kita lihat? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Baik secara kesehatan maupun dalam agama kita kan juga memang dianjurkan. Berapa lama dok baiknya anak itu menerima ASI? Menurut WHO sampai sekarang itu pemberian ASI itu dianjurkan ASI eksklusif ya, menerima ASI saja maksudnya, jadi tidak ada tambahan makanan atau minuman lain selain ASI itu 6 bulan pertama. Kemudian dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Jadi ada tambahannya 6 bulan ASI eksklusif, dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Jadi silakan kalau mau lebih dari 2 tahun. Sesuai dengan kebutuhan tadi mungkin ya dok ya? Betul. Oke. Nah artinya kan kalau seperti itu dianjurkan lebih baik anak kita memang menerima ASI 6 bulannya eksklusif. Betul. Nah ibu yang bekerja lebih baik juga harus memberikan ASI seperti itu dok ya? Iya sebaiknya seperti itu. Karena meskipun ibunya bekerja kan anaknya tetap berhak dapat dapat asupan yang paripurna gitu kan. Nah kalau kita lihat kan seorang ibu yang mungkin bekerja, seorang wanita karir gitu ya, kita tidak pernah tahu mungkin seberapa padat jadwal kerjaannya atau lain-lain lah. Nah itu gimana caranya biar seorang ibu itu bisa tetap memberikan ASI, apalagi yang kalau masih anaknya eksklusif dari dok 6 bulan? Betul ya. Caranya, jadi mungkin kalau ibunya ada di rumah gitu kan, meskipun ada yang bekerja dari rumah gitu, itu yang paling baik memang menyusui secara langsung atau ada istilahnya direct breastfeeding, jadi dari payudara langsung ke anak. Itu yang paling dianjurkan. Tapi kalau pada situasi atau kondisi ibunya harus bekerja di luar rumah gitu kan, berpisah beberapa jam
dengan anaknya yang mengakibatkan direct breastfeeding tadi Iya. tidak bisa dilakukan, itu ada pilihannya yaitu dengan memberikan ASI perah. Jadi ASI dari payudara ibu itu diperah, kemudian baru diberikan kepada bayinya. Kalau pemberian ASI perah kan bisa diwakilkan oleh siapa saja. Yang penting ASINya tetap dari ibunya. Betul. Ya. Nah itu daya tahannya berapa lama dok kalau untuk ASI perah? Tergantung bagaimana kita menyimpan. Jadi kalau ASI segar gitu kayaknya baru diperah langsung, kalau di suhu ruang seperti ini tuh tahan paling lama 4 jam. Oh begitu. Kalau kita simpan, sekarang sudah banyak kan disediakan apa namanya gitu cooling ya? bag yang dilengkapi sama ice gel di dalamnya. Itu kalau disimpan di dalam sana itu bisa sampai 24 jam bisa. Kemudian kalau kita simpan di dalam freezer gitu dok? Apa namanya refrigerator yang di kulkas yang Iya, bawah benar. itu sekitar 5 sampai 8 hari maksimal. Kalau di freezer nih beda kan, ada freezer itu di rumah tangga itu kan ada kulkas satu pintu yang freezernya gabung dengan kulkas 2 pintu yang freezernya sendiri. Itu daya tahannya juga beda. Oh gitu. Jadi kalau di kulkas yang satu pintu kalau kita letakkan di dalam freezernya itu ASI perah tadi tahan mungkin sekitar 3 bulan. Lama ya dok ya? Ya, kan dia beku di sana kan. Kalau disimpan di freezer kulkas 2 pintu itu bisa sampai 6 bulan. Nah, khusus ada freezer khusus kan. Nah, yang beda yang memang khusus freezer itu bisa sampai 1 tahun. Gitu. Wow, lama ya dok ya. Jadi memang kualitas ASI tetap terjaga kalau seperti itu dok? Iya. Ya meskipun kalau dibandingkan ASI yang fresh segar, gitu ya? yang fresh milk sama yang dibekukan itu tetap ada bedanya. Cuma ya masih jauh lebih baik dibandingkan susu dari yang lain gitu. Iya bener ya. Nah artinya tinggal dipanaskan aja gitu dok, setelah dia beku ya? Iya, dari dia beku sebelum diberikan itu boleh kita cairkan dulu, bisa dihangatkan. Nggak boleh dipanaskan ke air yang terlalu panas atau di microwave karena kandungan protein di susunya rusak. Begitu. Kan protein nggak tahan panas ya, jadi dia rusak. Jadi caranya ASI yang beku. Iya. Biasanya ibunya udah tahu nih anaknya butuhnya kalau ditinggal seharian gitu 8 jam butuh berapa kantong atau berapa botol, berapa mililiter gitu kan. Jadi malamnya itu diturunkan dulu dari freezer itu diturunkan dulu ke biar nggak terlalu beku ya dok ya? ke kulkas bawah. Nanti sudah sedikit cair kan, besoknya tinggal dihangatkan. Boleh air suam-suam kuku di mangkok terus kita celupkan di situ kantong penampung ASI-nya atau botolnya. Lalu baru diberikan ke anak. Oke, nah ini sekaligus juga untuk yang mungkin pemula ya dok ya. Ini mungkin masih kebingungan bagaimana cara menyimpan dan mengolah ASI gitu ya. Nah kita sambung lagi nih dok ya. Kita akan sambung lebih banyak lagi ini mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan juga untuk ibu yang saat ini bekerja atau memberikan ASI. Kita kasih masuk kita pada waktu berikut. Tetap bersama kami.